2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Maudahin, bisa dipanggil Ustadzah Hanin. Saya mengajar di SD ITLH kelas 3 ya, khususnya kelas 3A yaitu tepatnya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1. Silakan dilihat ya teman-teman semua. Di sini Ustadzah akan menjelaskan tentang apa itu benda dan berdasarkan apa saja di dalam benda itu. Yang pertama, benda menurut wujudnya. Benda menurut wujudnya ada 3. Yang pertama yaitu padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Ustadzah akan menjelaskan yang padat. Padat itu apa sih ciri-cirinya? Padat itu bentuknya keras, ya, sama mudah dipegang. Contohnya ada batu, ada bata, ada kayu, ada pensil, dan ada buku. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair itu bentuknya cair dan mudah mengalir ya teman-teman. Dan terus contohnya apa saja sih? Kalau untuk yang cair itu pasti kalian sudah tahu. Ada susu yang pertama, yang kedua ada air, ada minyak, ada bensin, dan ada cat. Benda gas yaitu ciri-cirinya mudah dirasakan tapi tidak bisa dipegang ya anak-anak. Contohnya ada tabung gas, ada balon udara, dan ada pemadam ruangan. Yang kedua yaitu benda menurut bentuknya. Ada apa saja? Ada lingkaran, seperti apa biasanya kalian makan? Ada donat. Terus yang kedua ada kotak. Kotak biasanya bisa buku atau apa ya? Yang punya kotak tempat makan. Nah, itu ada meja. Tiga ada persegi panjang. Contohnya papan tulis, terus lemari, pintu. Nah, itu juga ada juga yang segitiga. Contohnya apa, anak-anak? Pastinya atap rumah ya, bentuknya segitiga. Yang ketiga yaitu benda menurut warna. Contohnya yang Ustadzah pakai ini warna apa? Warna ungu ya. Bendanya apa? Bendanya ini kain atau bisa disebut kerudung. Terus ada lagi warna kuning untuk biasanya apa? Bunga matahari. Kalau merah untuk bunga mekar dan seterusnya. Pastinya anak-anak sudah tahu warna-warna itu apa saja. Yang keempat, benda menurut ukuran. Di sini Ustadzah sudah pegang 2 benda yaitu yang pertama apa ini? Ini buku ya, yang kalian pegang atau buku yang kalian buat panduan. Yang kedua yaitu casing HP. Manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil? Pastinya yang lebih kecil tentunya casing HP ya. Yang kedua ini yang lebih besar. Jadi kesimpulannya menurut ukuran itu ada yang besar sama yang kecil. Tidak ada yang medium juga sih. Yang kelima yaitu benda menurut kekuatan. Jadi yang pertama ada yang mudah sobek sama yang harus ada kekuatannya. Kalau tisu itu mudah sobek ya, sudah sobek. Tapi kalau kertas masih perlu tenaga ya. Udah itu aja. Yang keenam, benda menurut bau. Ustadzah ada 2 contoh. Yang pertama jeruk sama air mineral. Pastinya yang lebih bau yang mana? Jeruk atau air mineral? Pastinya yang lebih bau yaitu jeruk ya. Jeruk baunya segar dan enak. Kalau air putih atau air mineral itu tidak berbau. Selanjutnya yaitu sifat benda. Di sini ada 6 sifat benda. Yang pertama yaitu halus atau permukaan halus. Contohnya apa? Contohnya bisa gelas, bisa piring, bisa mangkok. Dan yang kedua yaitu kasar atau permukaan kasar. Tahukah kalian buah durian? Nah, itu juga bisa termasuk kasar ya. Terus apalagi parutan kelapa, terus apalagi selain itu, dan ada banyak lagi.
Selanjutnya yaitu lunak. Lunak itu kalau dipegang bisa kenyang-kenyang gitu loh pokoknya ya. Ya, yang pertama bisa plastisin, terus ada lagi adonan kue, terus benda lagi yang keras contohnya kayak meja, kursi, pintu, dan lain sebagainya. Kalau benda yang basah bisa contohnya tisu basah yang buat anak bayi pastinya tahu ya. Yang kedua kue lapis. Nah, kue lapis yang berlapis-lapis itu loh, ada warna hitam atau warna kuning atau warna yang lain lah tuh. Terus yang terakhir yaitu bercahaya. Bercahaya itu kayak lampu, terus kayak senter. Oke. Ada beberapa benda dari bahan benda. Yang pertama yaitu plastik ya. Plastik bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ada ember, ada gelas plastik, ada piring plastik, dan semuanya plastik. Oke. Kelebihan plastik yaitu ringan, praktis, tidak mudah pecah, dan tidak menyerap air. Dan kalau kekurangannya yaitu kita dapat kalau menumpuk banyak sampah plastik bisa menyebabkan banjir dan polusi. Yang kedua yaitu kayu. Kayu ini contohnya ada meja, ada kursi, ada pintu. Dan kelebihannya kayu yaitu tahan lama. Terus yang kedua tahan beban. Tapi kalau kekurangannya yaitu mudah lapuk jika kena air terus-terusan. Yang kedua yaitu mudah kena rayap kalau sudah beberapa tahun. Oke, selanjutnya kaca. Kaca bisa dicontohkan sama Ustazah, ada kaca jendela, kaca cermin, dan gelas bisa juga ya. Kelebihannya yaitu tembus pandang. Terus kalau untuk menyimpan makanan, kalau kacanya lebih tebal, insya Allah bisa lebih awet. Tapi kalau kekurangannya yaitu mudah pecah jika jatuh. Selanjutnya yaitu kertas. Bisa buku kalian itu kan kertas, dari kertas atau paper aja. Kertas biasanya buat ulangan, satu lembar itu juga kertas undangan juga boleh. Nah, untuk kelebihannya kertas sendiri yaitu bisa kalian buat hiasan dinding, bisa kita buat dari kertas kan. Untuk itu loh kertas origami. Terus kalau untuk kekurangannya yaitu mudah sobek dan tidak tahan. Yang selanjutnya yaitu logam. Logam Ustazah contohkan bisa ditemukan dalam koin 500-an itu loh. Ya, itu. Terus ada lagi kunci. Dan yang ketiga yaitu bisa sendok yang bisa kalian buat makan. Untuk kelebihannya dari logam yaitu kuat ya, tidak mudah patah itu. Terus kalau untuk kekurangannya biasanya mudah berkarat jika sudah dalam jarak waktu yang lama. Oke, yang terakhir yaitu karet. Karet contohnya bisa ban motor, ban sepeda, terus sandal, itu ya, sama balon itu. Kalau untuk kelebihannya yaitu ringan sama elastis ya, bisa ditarik karet. Kalau untuk kekurangannya yaitu mudah meleleh jika terkena panas. Selanjutnya yaitu tentang satuan baku atau alat ukur. Alat ukur panjang ya pastinya ya. Ya, ada apa saja? Ada penggaris, ada meteran. Meteran itu ada 3, ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Kalau meteran roll itu yang panjang, yang ada bulat itu ini kayak untuk buat ukur lahan yang lebih luas. Tapi kalau untuk meteran saku biasanya untuk mengukur panjang meja atau panjang pintu. Kalau untuk meteran pita itu biasanya untuk mengukur badan kita. Kalau kita mau menjahit, di penjahit kan ada meterannya. Ayo kita
kita berdiri bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, panjang. Nah, ini adalah tangga kilometer ya, jadi dari kilometer sampai milimeter. Nah, jika turun itu dikali 10 ya, per turun satu tangga itu dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Berikut adalah soal dari Ustazah. Misalnya 2 meter berapa sentimeter? Kita hitung bersama-sama ya teman-teman, berapa turunnya dari ke meter ke sentimeter. Turunnya 1, 2, berarti dikali berapa? Dikali 100. 2 dikali 100 hasilnya 200. Jadi 2 meter ada 200 cm. Contoh yang kedua yaitu Ustazah punya 500 cm. Berapa meter? Kita hitung apakah itu naik atau turun tangganya. Kita lihat. Oh, naik ya. Jadi ke sentimeter ke meter ada naik 2. 500 cm dibagi berapa berarti? Dibagi 100. 100 berarti 5 meter. Jadi 500 cm hasilnya 5 meter. Selanjutnya yaitu musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah. Dan tujuannya yaitu untuk mengambil keputusan secara bersama terhadap masalah tersebut. Contohnya yaitu pemilihan ketua kelas di kelas kalian masing-masing. Musyawarah ada di sila 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu gerakan melempar bola. Ada 3 teknik. Yang pertama lempar atas, lempar samping, dan lempar bawah. Dan yang kedua yaitu gerakan menangkap bola. Ada 3 juga. Tangkap bawah, tangkap datar, sama tangkap melambung. Musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada namun menghasilkan irama lagu. Contohnya gendang dan tambur. Di dalam irama lagu pasti ada pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung oleh ketukan. Oke, silakan diperhatikan di buku BSE kalian, tema 3 halaman 9. Di situ ada ketukan, ada lemah, ada sedang, dan ada kuat. Ya, yang pertama yaitu kuat. Kalau kuat 5 jari. Tapi kalau sedang 2 jari. Dan yang terakhir kalau lemah 1 jari. Dan terima kasih dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.